sekali pagi ini Kak Ayu bisa berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah IMPA tanggal 26 April 2020. Walaupun adik-adik beribadahnya di rumah, tidak berjumpa secara langsung dengan Kak Ayu di gereja, tapi ada sukacita untuk kita semua yang bisa kita rasakan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah IMPA ini. Kita kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mas Pekat PA. Adik-adik berdiri dengan sikap sempurna dan kita bernyanyi bersama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur terima kasih atas segala kasih dan menyertaan-Mu kepada kami. Engkau selalu berkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan di tengah segala keadaan kami dari hari ke hari. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, di hari Minggu yang ceria ini, kami boleh berkumpul bersama dengan kakak layan kami, dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Berkati dan sertai ya Bapa ibadah IMPA kami pada hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui kasih dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami ini juga ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Sertai kakak layan kami yang akan memimpin ibadah kami hari ini, yang akan sebagai liturgos ataupun bawa firman Tuhan. Berkati ya Bapa, sehingga kami semuanya bersukacita dalam memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan berdoa bernyanyi bersama. Terima kasih ya Bapa, di atas semua itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa kami jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Kita ulangi 2 kali ya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku,
Adik-adik, kita akan bermazmur. Kita akan siapkan Alkitab kita. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 9. Kita akan bermazmur dari Mazmur 9 ayat 12 sampai 21. Kalau sudah semua Alkitabnya terbuka, kita akan membacanya bersama-sama. Dari ayat 12 sampai 21, begini firman Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang benci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan, dan melakukan serta menjadi nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Setiap hal yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, berilah kami pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah.
Oleh karena ya, sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi carahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Kitab ini ditulis oleh Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi, dia berasal dari keluarga imam. Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Pada saat dia sudah berada di pembuangan Babel, 5 tahun kemudian, di saat usianya 30 tahun, dia menjadi nabi. Nah, Yehezkiel ini melayani Tuhan dengan kesetiaan selama 22 tahun. Kitab Yehezkiel ini berbicara tentang penyucian, pemulihan, dan kedamaian bagi bangsa Israel. Seperti perikop yang sudah kita baca tadi dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Situasinya adalah orang Israel, bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Nah, saat itu mereka merasa begitu terhina, mereka merasa begitu sedih. Kenapa? Karena bangsa lain juga musuh-musuh mereka, bangsa musuh mereka itu mengaku-ngaku tanah Israel itu adalah milik mereka. Dan Yerusalem dan Bait Allah juga sudah hancur pada saat itu, adik-adik. Tapi kenapa ya orang Israel berada dalam pembuangan di Babel? Ternyata ini karena adalah hukuman, adik-adik. Hukuman bagi bangsa Israel karena mereka melakukan kekerasan, penyembahan berhala, dan itu tidak menyukakan Tuhan. Tuhan sedih. Tapi adik-adik, jika kita baca sampai di ayat ke-7, itu malah Allah memberi hukuman kepada bangsa-bangsa musuh Israel, mereka yang mencemooh bangsa Israel. Nah, pada akhirnya Yehezkiel mengingatkan orang Israel bahwa iman mereka harus kuat, bahwa mereka tetap harus punya pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu, adik-adik, mereka akan beroleh pembebasan
Nah, saatnya nanti bukan hanya pembebasan, tapi juga ada sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan Allah lebih berkuasa dan dapat melepaskan bangsa Israel dan kita semua dari segala kesulitan. Seperti saat ini, ketika pandemi karena penyakit corona terjadi, kita merasa tidak bebas, kita berada di dalam rumah, bahkan kita beribadah juga di rumah. Adik-adik, dari semuanya itu, Tuhan tetap menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia masih bisa melakukan banyak hal untuk kita. Dan kasih-Nya, seperti Dia juga mengasihi bangsa Israel, Dia juga sanggup membebaskan setiap orang yang berharap padanya. Tapi kita sebagai anak-anaknya harus tetap setia dan taat serta beriman teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan firman, mari kita respon dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak, bait 1 dan 2. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau membebaskan kami dari banyak hal yang terkadang kami pikir adalah hal yang mustahil. Tapi kasih-Mu yang begitu besar telah menyelamatkan hidup kami. Menyelamatkan kami dari sengsara dosa. Bantu kami untuk tetap setia, taat dan teguh, percaya padamu, melakukan kehendak-Mu, firman-Mu, dengan kesetiaan, ketaatan, dan juga Tuhan tidak pernah berhenti berpengharapan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami juga bersyukur Engkau memberkati keluarga kami. Mama, papa, kakak, adik, opung, dan saudara-saudara sahabat kami terkasih, terutama teman-teman kami yang di dalam kepercayaan yang senantiasa bersatu, saling mendukung, saling menolong. Bapa, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Berikan kami semua untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang tertib,
Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa memenuhi segala yang kami perlukan, kami butuhkan. Di dalam kesederhanaan, ketulusan hati kami Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah yang bijaksana. Engkau tetap memberikan kemakmuran, kedamaian, keamanan, dan kami bangsa Indonesia bersyukur menjaga sumber daya alam yang ada. Kami juga berdoa untuk semua bangsa di dunia ini yang saat ini mengalami musibah karena pandemi penyakit corona Tuhan. Engkau yang menolong para ilmuwan, para medis untuk menemukan antivirus maupun obat untuk kesembuhan mereka Tuhan yang terpapar karena sakit corona ini Tuhan. Para medis dan siapapun sebagai donatur, Engkau berkati mereka untuk tetap kuat sehat melakukan tugas mereka, pekerjaan mereka, dan senantiasa beroleh berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa gereja kami Tuhan, terutama GPIB Immanuel Tamrin. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan bersatu padu untuk tetap beribadah walaupun mungkin di rumah Tuhan atau di mana saja, di mana saat ini Tuhan kami malah dapat kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kami. Tuhan, jangan biarkan iman kami menjadi lemah, tapi semakin menguatkan kami. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, adik-adik, saatnya sekarang kita akan berikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa adik kumpulkan dulu di rumah dan nanti bisa bersama-sama dengan persembahan oleh orang tua adik-adik yang ikuti ibadah di rumah juga, dan dikumpulkan bersama, bisa nanti diserahkan ke gereja ataupun bisa ditransfer ke rekening GPIB Immanuel. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan bait 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Adik-adik, kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Lipat tangannya, duduk yang manis dengan sikap, dengan penuh hormat kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk semua kasih dan penyertaan pada kami. Kami boleh Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan berikan juga kami berkat melalui orang tua kami, dan pada saat pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan yang akan kami kumpulkan nanti untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami juga Tuhan telah menjalani hari-hari kami bersama. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar kami, memuliakan nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan, kami menutup ibadah ini dengan hati penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah hampir selesai. Kita akan bernyanyi lagu pengutusan. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik dan menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bernyanyi lagu Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Bait kedua. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sungguh sukacita yang luar biasa walaupun kita beribadah saat ini melalui online. Ada sukacita juga untuk adik-adik di rumah? Iya, kakak senang sekali karena ada sukacita yang luar biasa walaupun adik-adik belajar di rumah, ibadah di rumah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena adik-adik di rumah itu lebih aman, ya. Bisa bermain bersama dengan adik-adiknya, bisa bermain dengan mama papa, bisa bermain dengan keluarga dan belajar di rumah. Minggu depan kita akan kembali ibadah di rumah masing-masing dan akan dipimpin oleh kakak Layan secara online seperti ini. Jadi
Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.